Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kembali akan menyampaikan tugas dari penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh saya sendiri, Novia Nurul Mar'atus Solihah, dan teman saya, Citra Ayu Ervina. Judul penelitian tindakan kelas yang kami lakukan adalah meningkatkan antusiasme belajar dan prestasi belajar siswa kelas 11 MIPA 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam melalui media pembelajaran berbasis quiz game Kahoot di Mandua Tuban. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakangnya ini, mengapa sih kami itu mengangkat tema ini? Karena kegiatan pembelajaran dengan cara konvensional ini sering membuat proses pembelajaran membosankan, apalagi dalam pembelajaran sejarah yang didominasi oleh cerita-cerita atau peristiwa masa lampau yang dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting untuk dipelajari kan. Padahal kan nggak seperti itu. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi, pastinya kegiatan pembelajaran itu pasti akan menyenangkan gitu. Salah satu caranya itu dengan memperbaiki atau mengubah media pembelajaran yang digunakan. Dalam abad 21 ini kan perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat dan bervariasi kan. Nah, jadi kami menggunakan aplikasi Kahoot, yaitu dengan berbasis quiz game. Dengan alasan seperti itulah kami membuat judul penelitian tindakan kelas seperti yang telah saya sampaikan. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan antusiasme belajar dan prestasi belajar siswa kelas 11 MIPA 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam melalui media pembelajaran berbasis quiz game Kahoot di Mandua Tuban. Yang untuk tujuannya untuk meningkatkan antusiasme belajar dan prestasi belajar siswa kelas 11 MIPA 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam melalui media pembelajaran berbasis quiz game Kahoot di Mandua Tuban. Sekarang kita beralih ke kajian teori dan kerangka berpikir. Yang pertama, kajian teori ini mengenai antusiasme belajar. Antusiasme belajar adalah suatu perasaan gembira terhadap sesuatu yang memberikan efek gairah atau bersemangat dari dalam diri seseorang secara spontan atau melalui pengalaman terlebih dahulu. Terutama di sini tentang belajar ya. Kemudian yang kedua, prestasi belajar. Prestasi belajar ini adalah sebuah proses perubahan yang dicapai oleh individu sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, prestasi itu adalah pencapaian dari sebuah pengalaman yang sudah dijalani oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Maksudnya ini menyalurkan materi kepada peserta didik. Untuk yang quiz game ini maksudnya adalah bentuk permainan di mana pemain sebagai individu atau dalam tim ya, berusaha untuk menjawab pertanyaan dengan benar secara cepat biasanya. Sedangkan untuk aplikasi Kahoot ini adalah aplikasi yang berbasis website atau bisa juga dengan aplikasi di smartphone, yang aplikasinya ini dirancang untuk pembelajaran peserta didik yang diharuskan berkumpul pada suatu layar yang biasanya itu dalam satu LCD di depan kelas gitu, dan menjawabnya itu melalui gawai atau laptop yang hanya menampilkan jawabannya saja, sedangkan soalnya itu tampil di layar yang dikendalikan oleh si guru. Untuk kerangka berpikir, saya akan menampilkannya di sini. Nah, kalian bisa lihat kan?
Jadi kerangka berpikirnya ini dimulai dari kegiatan belajar mengajar, yaitu ada guru dan siswa. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian ada proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran aplikasi cloud yang berbasis base game itu. Kemudian proses pembelajaran itu awalnya kan membosankan, siswa pasif, kurang memperhatikan. Kemudian dengan menggunakan aplikasi ini, siswa menjadi aktif, antusiasme belajar dan prestasi belajar menjadi meningkat. Hasil penelitian. Siklus pertama, hasil observasi proses pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada pertemuan pertama siklus 1 pada hari Kamis 20 Februari 2020 menunjukkan bahwa antusias belajar siswa masih kurang. Tidak ada antusiasnya siswa pada kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung pada jam pertama. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terdapat 3 siswa tidak membawa buku pelajaran. 2 siswa mengerjakan tugas atau PR lain. Bertanya pada guru saat sedang menjelaskan sebanyak 1 siswa. Ramai pada saat guru menjelaskan sebanyak 4 siswa yang duduk di pojokan belakang, yang duduk di depannya, dan 2 sampingnya. Dan ada 1 siswa yang tidur di kelas. Sisanya memperhatikan guru yang sedang menjelaskan di depan. Pada pertemuan kedua siklus 1 di hari Sabtu 22 Februari 2020, guru memberikan tes pada siswa mengenai materi pada pertemuan sebelumnya untuk mengukur tingkat penguasaan materi. Pada pertemuan kedua ini, keadaan kelas lebih kondusif daripada pertemuan sebelumnya. Hanya terdapat 4 siswa yang gaduh atau protes tidak siap melakukan post-tes di pertemuan kedua. Nilai tes siswa. Nilai tes siswa kelas 10 MIA 2 MAN 2 Tuban di siklus pertama. Kategorinya ada tuntas, belum tuntas. Jumlah siswa yang tuntas ada 22%. Jika dipresentasikan menjadi 78%. Kategori yang belum tuntas, jumlah siswanya ada 6, presentasinya 22%. Jumlah siswa keseluruhan ada 28%, presentasinya 100%. Nilai tes siswa pada kegiatan pembelajaran siklus 1 diperoleh dari pemberian soal tes objektif melalui media pembelajaran Kahoot saat pembelajaran siklus 1 selesai. Dari tes tersebut diketahui bahwa jumlah siswa yang mencapai ketuntasan sebesar 78%, siswa yang belum tuntas dalam pencapaian nilai sebesar 22%. Untuk mencapai keberhasilan siklus 1, ketuntasan siswa mencapai indikator yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 85% dari 28 siswa. Hal ini menunjukkan dari pembelajaran dengan media pembelajaran Kahoot pada siklus 1 belum berhasil, karena nilai tes siswa belum mencapai indikator yang telah ditentukan, yakni sebesar 78% dari 85%. Perolehan nilai tertinggi dan nilai terendah siklus 1. Kategori nilai tertinggi jumlah nilai 88, jumlah siswa 1. Nilai terendah jumlah nilai 73, jumlah siswa 1. Rata-rata ada 79,71%. Hasil tes siklus 1, nilai lebih dari 86, jumlah anak 2, persentasinya 7 dari 100%. Nilai 80-85, jumlah anak 20, persentasinya 71 dari 100%. Nilai 74-79, jumlah anak 5 dari 28, persentasinya 18%. Nilai 68-73, jumlah anaknya ada 1, persentasinya 4. Jumlah keseluruhan siswa ada 28, persentasenya 100%. Kategori tuntas, jumlah siswa 26, persentasenya 92. Belum tuntas, jumlah siswanya 2, persentasenya 8%. Jumlah keseluruhan siswa 28%, persentasenya 100%. Nilai tes siswa pada kegiatan pembelajaran 2 siklus 2
diperoleh dari pemberian soal tes objektif melalui media pembelajaran Kahoot saat pembelajaran siklus 2 selesai, dan tes tersebut diketahui bahwa jumlah siswa yang mencapai ketuntasan sebesar 92%. Siswa yang belum tuntas dalam pencapaian nilai sebesar 8%. Untuk mencapai keberhasilan siklus 2, ketuntasan siswa mencapai indikator yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 85% dari 28 siswa. Hal ini menunjukkan dari pembelajaran dengan media pembelajaran Kahoot pada siklus 2 telah berhasil karena nilai tes siswa telah mencapai indikator yang telah ditentukan, yakni sebesar 92% dari 85%. Perolehan nilai tertinggi dan nilai terendah siklus 2. Kategori nilai tertinggi, jumlah siswa, jumlah nilai 86, jumlah siswa ada 2. Nilai terendah, jumlah nilainya 75, jumlah siswanya ada 2, rata-rata 81,5. Hasil tes siklus 2, nilai lebih dari 91, jumlah anaknya tidak ada, presentasinya juga 0. Nilai 85 sampai 90, jumlah siswa ada 3, presentasinya 11%. Nilai 79 sampai 86, nilai 79 sampai 84, jumlah anak ada 23, presentasinya 82%. Nilai 73 sampai 78, jumlah anaknya ada 2, presentasinya 7%. Jika ditotal semua, jumlah anak 28, presentasinya 100%. Terima kasih kami ucapkan. Apabila ada kesalahan kata maupun kurangnya penyampaian materi atau presentasi dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.